kasih di sela kesibukan jenengan yang sudah mengikuti rapat, meluangkan waktu untuk saya mewawancari panjenengan. Baik, langsung saja Bu Evita terkait kepemimpinan jenengan selaku kepala sekolah di SDN 1 Ngawonggo. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kasus dilematika dan rujukan moral. Baik, langsung saja. Ibu selaku kepala sekolah di SDN 1 Ngawonggo seringkali dihadapkan pada kasus-kasus ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Iya, memang Bu Reni, kalau kita di sekolah itu pasti ada saja ya kasus itu. Dan bila mana saya mengidentifikasi bahwa itu adalah rujukan moral atau dilema etika, yang pertama itu saya harus menganalisis dulu, karena memang terdapat perbedaan di antara keduanya. Dan memang kebanyakan yang saya alami selama ini di sekolah saya itu adalah dilema etika memang Bu. Ketika kita dihadapkan pada dua hal yang memang dua-duanya itu sama-sama bagus, tapi kita harus memutuskan itu salah satunya. Ya, jadi yang selama ini yang sering jenengan hadapi ini kasus dilema etika, Iya, betul. Baik. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, utamanya di SDN 1 Ngawonggo, terkait kasus tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Bu. Yang keduanya sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya. Iya, jadi ini sedikit cerita ya Bu Reni ya, berdasarkan pengalaman saya ya. Kebetulan memang baru saja saya itu mengalami suatu dilema etika. Jadi kemarin itu pada waktu saya juga sudah menjabat sebagai kepala sekolah, waktu itu juga bersamaan dengan kegiatan pembekalan menjadi pengajar praktek. Kebetulan saya juga mendaftar sebagai pengajar praktek. Luar biasa Bu. Iya, terima kasih Bu. Nah, di kegiatan pembekalan pengajar praktek itu memang kegiatannya full, mulai dari pagi sampai sore, dan itu memang menjadi dilema sekali gitu bagi saya ketika saya harus mengikuti pembekalan itu secara full, karena memang kehadiran kita atau present kita ya itu memang dinilai juga. Tapi di sisi lain saya juga harus ada di sekolah setiap saat gitu, karena kita tidak tahu banyak kegiatan lah ya, banyak jadwal gitu yang ada di sekolah yang juga harus diselesaikan tugas-tugasnya seperti itu. Yang baik, dengan dihadapkan pada kasus dilematika ya. Yang di satu sisi harus ada kehadiran penuh untuk mengikuti program yang panjenengan ikuti. Di sisi lain ada kepentingan di sekolah juga yang harus tetap berjalan seperti itu. Nah, baik, kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan terkait hal tersebut? Iya, jadi ada beberapa langkah ya Bu yang saya lakukan gitu. Yang pertama saya lihat dulu gitu nilai-nilai yang bertentangan di keduanya itu bagaimana itu. Kemudian yang kedua itu adalah siapa saja yang terlibat. Jadi pernah waktu itu Bu saya harus menghadiri rapat kepala sekolah dan juga ada meet pada waktu pembekalan PP. Dan pembekalan PP itu juga harus presentasi pula. Jadi sedangkan saya harus hadir juga di rapat kepala sekolah yang memang waktu itu tidak bisa diwakilkan. Nah, seperti itu kan kita harus melihat siapa yang terlibat di kedua kegiatan itu. Yang satunya memang dari Korwil, yang satunya dari pihak UPGP. Dari itu kita harus analisis gitu. Kemudian fakta-fakta relevan apa yang ada di dua hal yang menjadi dilema saya itu tadi. Kemudian saya juga harus menggunakan uji benar salah. Saya menggunakan intuisi di sini saya Bu, intuisi. Kira-kira kalau saya menghadiri salah satunya bagaimana, siapa saja yang dirugikan, kemudian sebisa mungkin kan kita tidak merugikan keduanya ya Bu. Kita ingin agar keduanya itu berjalan bersamaan. Dan saya akhirnya juga melakukan langkah pada
saat ada dua keputusan itu ada tiba-tiba tidak menutup kemungkinan Bu, tiba-tiba ada satu pemikiran yang ternyata itu malah menjadi solusi kita. Nah, pada saat kita semua sudah yakin dari berbagai hal itu tadi, baru saya ambil keputusan waktu itu bahwa waktu itu keputusannya jadi saya mengikuti rapat kepala sekolah. Dan memang pada waktu itu saya minta agar presentasi saya diundur sedikit waktunya, jadi agar bisa berjalan keduanya gitu. Untuk saya dapat menerima informasi penting dari rapat kepala sekolah, tapi saya juga bisa presentasi pada waktu pembekalan gitu. Dan ternyata alhamdulillah memang keduanya bisa berjalan dengan baik gitu. Kemudian setelah saya ambil keputusan itu, kemudian saya refleksi kembali, oh ternyata apakah benar atau mungkin masih ada yang perlu diperbaiki dari keputusan yang saya buat itu, gitu Bu. Ya, baik, luar biasa sekali langkah yang panjenengan ambil selaku kepala sekolah di SDN 1 Ngawongko. Artinya semuanya berjalan beriringan begitu, tidak ada satu hal yang dirugikan seperti yang jenengan sampaikan juga. Betul. Kemudian di sana juga ada negosiasi juga ya Bu terkait. Betul. Artinya keputusan yang diambil tidak serta-merta dari satu arah saja, jadi ada beberapa tahapan. Betul sekali. Baik, nah dari hal-hal tadi yang selama ini efektif, panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu hadapi, seperti apa itu? Yang saya anggap efektif itu memang saya melihat ada dua Bu sebenarnya. Selain saya menggunakan uji benar salah tadi, bisa dilihat dari regulasinya atau mungkin intuisi kita, itu juga saya mencari fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan kedua hal tersebut. Jadi memang ketika saya dihadapkan pada dua pilihan, saya harus mencari fakta sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber untuk mengetahui pilihan mana yang harus saya tempuh, seperti itu. Baik, terima kasih sudah cukup jelas untuk terkait langkah serta efektif dalam pengambilan keputusan yang sudah panjenengan sampaikan. Kemudian ada tidak Bu kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, termasuk kasus yang panjenengan hadapi juga? Tantangannya pasti ada ya Bu, terutama waktu, karena pastikan waktunya bersamaan. Nah itu yang menjadi tantangan terbesar, bagaimana kita bisa membagi kegiatan kita dalam waktu yang bersamaan tanpa harus merugikan salah satu pihak. Nah itu yang menjadi tantangan terbesar. Sama juga mungkin yang dihadapi guru kan juga seperti itu. Apalagi betul. panjenengan selaku kepala sekolah, yang mungkin juga rutinitasnya lebih luas lagi, kemudian lebih banyak juga. Malah bukan hanya dua masalah yang dihadapi, mungkin malah bercabang Bu. Jadi bukan dilema lagi, bisa trilema atau mungkin bahkan lebih. Betul sekali Bu. Nah kemudian panjenengan ada tidak jadwal tertentu sebagai penyelesaian kasus dilema etika itu? Apakah langsung menyelesaikan permasalahan di tempat atau ada jadwal lagi yang panjenengan susun? Seperti apa Bu prosedurnya? Kalau saya itu tidak ada jadwal khusus Bu. Saya melihat dulu kasusnya seperti apa, karena di luar kasus yang saya berikan contoh tadi itu ada juga mungkin ada beberapa kasus yang memang sifatnya urgent saat itu. Misalkan kalau di kasus di sekolah itu ada anak jatuh sampai terluka. Nah pengambilan keputusan seperti itu kan harus urgent, tidak bisa menunggu lama, apalagi melewati berbagai tahapan itu kita harus berpikir cepat juga kan Bu. Itu jadi memang tergantung kasusnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Seperti itu. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dihadapi panjenengan selaku kepala sekolah di SDN 1 Ngawongko? Ada Bu. Saya selalu meminta pendapat dari guru-guru yang ada di SD Negeri 1 Ngawongko. Dan jika suatu kasus itu melibatkan wali murid atau yang lebih luas lagi, bukan hanya intern sekolah, saya juga melibatkan dari pihak komite. Jadi saya meminta saran atau mungkin saya mencari fakta dari Bapak Ibu guru dan juga komite, seperti itu. Jadi panjenengan melibatkan stakeholder yang ada dalam hal ini. Mungkin yang paling dekat dengan sekolah kan komite, betul.
Baik Bu, dari semua hal yang telah disampaikan panjenengan tadi, pembelajaran apa yang bisa diambil, kemudian kita petik sebagai pengalaman yang berharga terkait dengan kasus dilema etika ini? Iya, dilema etika atau saya mungkin boleh bilang sebagai pengambilan keputusan ya Bu. Kalau kita sudah mengambil keputusan sebagai seorang kepala itu istilahnya kita tidak boleh gerusa-gerusu gitu. Karena itu melibatkan banyak kepala, banyak pihak. Kalau kita mengambil keputusan secara cepat tanpa dipikir dari berbagai hal, kemudian langkah-langkah yang saya kemukakan tadi, maka saya khawatirnya nanti akan ada pihak yang merasa dirugikan gitu. Jadi memang harus dipikirkan dengan matang, baik itu entah dilema etika ataupun mengambil keputusan apapun, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Begitu Bu. Wah, luar biasa sekali. Panjenengan tadi menyampaikan, terima kasih banyak Bu Evita. Mungkin juga panjenengan selaku panutan saya juga ini bisa dicontoh sekali bagaimana dalam pengambilan keputusan jika nantinya menjadi seorang pemimpin khususnya di sekolah atau lembaga begitu Bu. Sekali lagi terima kasih banyak, sama-sama, dan mohon maaf, sukses selalu untuk Bu Evita. Terima kasih Bu. Semoga sukses. Amin. Mohon izin Pak, saya ingin mewawancarai panjenengan selaku kepala sekolah saya yang juga selalu memotivasi saya dalam mengikuti program guru penggerak Pak. Saya ingin menanyakan beberapa hal yang terkait dengan materi yang kami terima, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Jadi langsung aja Pak ya, mohon izin. Jadi panjenengan selaku pimpinan dan kepala sekolah di SDN Gunung Sari menika, bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di lembaga terkait dilema etika ataupun rujukan moral, Pak? Yang terkait dengan moral saya kira kita bahas dulu harusnya seperti apa ya, seperti yang contoh yang untuk anak-anak misalnya, ya kita panggil untuk anak-anaknya, ya kita selesaikan biar nggak terlalu mencuat keluar. Ya. Jadi mungkin ada koordinasi dengan baik itu dengan guru, dengan siswa juga ya Pak. Jadi kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama penting atau sama-sama benar, sama-sama dua-duanya ini mengandung nilai kebajikan begitu Pak. Jadi dua-duanya penting seperti itu. Ya, kalau dua-duanya penting kita musyawarahkan ya, yang mungkin dua-duanya penting, ada yang paling penting di antara itu ya kita musyawarahkan dari bapak guru mana yang harus kita lakukan, walaupun semuanya benar, semuanya penting ya pasti ada yang masih bisa kita musyawarahkan ya. Kemudian Bapak, apakah ada langkah-langkah atau mungkin prosedur seperti apa yang bisa panjenengan lakukan selama ini dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang dihadapkan pada lembaga khususnya SDN di misalnya? Terutama yang berkaitan dengan lembaga yang kita musyawarahkan dengan bapak ibu guru terutama, yang kita tidak bisa mengambil satu keputusan tersendiri. Ya, kita musyawarah dulu dengan bapak ibu guru, ya, biar nanti bapak guru juga tahu dan mengambil kepentingan mengambil keputusan itu yang terbaik, ya, yang terbaik. Dan juga mungkin untuk pembelajaran juga ya Pak. Kemudian Pak, hal apa saja yang sekiranya panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan, yang dirasa efektif yang seperti apa? Saya kira kalau keputusan itu tadi seperti musyawarah dulu tadi yang efektif kan, yang musyawarah kan efektif. Artinya apa? Kita tidak serta-merta mengambil satu keputusan tersendiri. Baik. Kemudian yang selama ini
dari kasus-kasus yang dihadapi di SDN Gunung Sari, apakah ada tantangan Pak Panjenengan selaku kepala sekolah dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan tersebut? Tantangannya seperti Iya, apa? kalau tantangan pasti ada, iya. Karena tiap masalah itu ada masalah yang ringan, mungkin ada yang agak berat, iya. Ada yang ringan, ada yang berat. Ya, kalau yang ringan saya kira ya keputusan mungkin masih bisa kita langsung kita putuskan. Tapi kalau yang berat ini harus kita musyawarahkan bagaimana baiknya. Oke. Itu seperti itu. Oke. Barangkali mungkin ada Pak semacam jadwal atau jadwal tertentu terkait penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah langsung penyelesaiannya di tempat ataukah mungkin memiliki jadwal? Iya. Kalau jadwal, iya kalau saya sampaikan tadi kalau jadwal itu kalau permasalahannya itu ringan, gampang dan langsung bisa kita selesaikan, saya kira tidak usah jadwal. Ya kalau misalnya permasalahan itu memang berat, harus kita musyawarahkan ya kita harus kasih jadwal dan nanti bapak ibu guru kita musyawarah dengan enak ya, dan pak ibu guru juga ada semua sehingga kita tahu semua permasalahan dan penyelesaian. Terima kasih Bapak, jawaban panjenengan sudah cukup ini jelas sekali. Kemudian adakah faktor-faktor yang selama ini mungkin mempermudah kemudian membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika di sekolah SDN Gunung Sari Pak? Iya, saya kira untuk mempermudah yang itu tadi untuk bapak ibu guru. Saya kira bapak ibu guru punya catatan tersendiri, ya punya catatan itu tentang anak-anak dan sebagainya. Itu anak ini harus bagaimana, itu anak ini harus bagaimana ya. Karena masing-masing anak itu kan tidak sama, sehingga bapak ibu guru lebih tahu tentang keadaan murid. Yaitu saya kira yang paling membantu, sangat membantu adalah bapak ibu guru. Kesimpulannya adalah rekan sejawat di Iya, sekolah ini ya Pak, itu yang semuanya, sangat ya. membantu. Baik, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, mungkin ada pembelajaran yang dapat kita petik Pak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini. Ya ini yang apa namanya pengalamannya ya. Ya saya kira kalau pengalaman yang menjadi ini adalah musyawarah tadi. Musyawarah itu yang menjadi pengalaman, yang menjadi yang paling baik. Oke. Yang paling baik. Mungkin di samping itu juga semakin solid Iya, begitu Pak ya. semakin Ya, erat keluarga. hubungan di antara bapak ibu guru. Iya. Ya, terima Ada kasih Pak. kebersamaan, kekeluargaan gitu ya. Terima kasih Pak untuk waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Iya, sama-sama. Sekali lagi saya juga terima kasih sudah mensupport kegiatan saya untuk mengikuti program guru penggerak. Ya, semoga sukses semua. Ya. Amin. Hatur nuwun. Hmm.